Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi minggu kemarin, yakni perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Namun sebelumnya mari kita awali pertemuan kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan, dan kesehatan untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Sebelum menerapkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf sebagai penerapan, Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran ayat 134. Terlebih dahulu kalian harus membiasakan membaca Al-Quran setiap hari, baik yang berkaitan dengan materi di atas maupun yang lainnya. Sudah terbiasa membaca Al-Quran semuanya, anak-anak? Ya, mudah-mudahan bisa dijalankan ya, tetap istiqomah baca Al-Qurannya. Berikut ini contoh perilaku sebagai implementasi Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan Ali Imran ayat 134. 1. Perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ikhlas sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surat An-Nisa ayat 146 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Jadi kalau kita terbiasa melakukan kebaikan tanpa ada unsur untuk memamerkan, itu berarti kita sudah mengamalkan surat An-Nisa ayat 146. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus berlatih, usahakan untuk melakukan ibadah itu dalam keadaan ikhlas atau diniati dengan hati tulus, ya. Yang ketiga, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Jadi kalau bisa melakukan kebaikan itu tidak ingin dipuji atau mencari sanjungan dari orang lain. Supaya apa? Ibadah yang kita lakukan atau kebaikan yang kita perbuat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, yang keempat, selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. Ya, kita melakukan kebaikan, ibadah, amal soleh itu harus berhati-hati karena setan itu lebih pintar membujuk kita untuk menyesatkan manusia supaya melakukan kebaikan, ibadah itu tidak penuh keikhlasan. Yang
5. Tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Kita jangan sampai meremehkan amal ibadah yang kecil, karena amal kecil itu bisa menjadi kebiasaan amal yang besar. Apa contohnya? Menyingkirkan duri, batu di tengah jalan. Itu adalah amal kecil, tapi itu punya nilai besar kalau dilakukan dengan tulus ikhlas. Itu ya. Yang keenam, tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Jangan sampai ya, kita melakukan kebaikan itu, kita ungkit-ungkit yang pernah kita lakukan. Dulu kamu saya bantu, kamu saya tolong, tapi ternyata kamu tidak ada balasannya. Itu adalah contoh dari kata-kata orang yang mengungkit-ungkit kebaikan. Selanjutnya, nomor 2, perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sabar sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ketika mendengar suara azan, segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi tidak menunggu sampai terdengar iqomah. Yang kedua, ketika bel berbunyi, segera masuk kelas untuk mengikuti pelajaran. Jadi kalau datang ke sekolah tidak telat ya. Yang ketiga, saat orang tua memanggil, segera menghadap dan menemui agar tidak mengecewakannya. Budi, kemana nak? Budi. Nah itu ibu kalau memanggil kok tidak jawab, itu akan muncul rasa kecewa. Nah, jangan sampai rasa kecewa itu muncul sebelum kita menghadap orang tua. Yang kedua adalah sabar dalam menjalani atau menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ketika diajak membolos sekolah, segera menolak dan menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos. Ini yang biasanya suka bolos, atau kalau sekarang masa pandemi tidak mengumpulkan tugas. Itu termasuk bagian dari maksiat ya. Yang kedua, saat diajak tawuran segera menolak dan menjauhi teman-teman yang mengajaknya. Jadi kalau ada yang ingin mengajak tawuran dengan kampung lain atau sekolah lain, ya kita harus berani menolak dengan tegas. Yang ketiga, tidak cepat marah dan main hakim sendiri. Ini adalah kita berlatih untuk berperilaku sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Contohnya apa? Ketika terkena musibah sakit, tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya. Kita sering mengeluh, yum sakit, tapi tidak mencari solusi atau obatnya. Itu juga kurang pas, kurang benar ya. Yang kedua, ketika terkena musibah, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah dan orang lain. Jadi ketika terkena musibah, entah kebakaran, banjir, tanah longsor, itu tidak menyalahkan orang lain dan tidak menyalahkan Allah. Selanjutnya, perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku pemaaf sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat Ali Imran ayat 134 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan yang pertama adalah memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Yang kedua, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Jadi berani mengutarakan kesalahan yang telah diperbuat.
Yang ketiga, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Jadi, sudah menerima maaf, memaafkan, dan tidak menyimpan sifat dendam. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan, mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.